Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru nasabihi wa mauladihi wa maulidihi wa mansaihi wa mabda'i talabihi fil hadis. Terus saniki nggih mun lami ada film tentang Imam Bukhari. Ada juga banyak buku tentang Imam Bukhari. Mergi diyakini ulama ahli sunnah sak dunya. As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Sause Quran niku paling otentik niku kitab sing dikumpulno kalian Imam Bukhari ya. Namine Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi. Sinten namine Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi. Niku seangkatan kalian Imam Ahmad bin Hanbal, luwih nom sithik. Seangkatan mbek sing aran Sahih Muslim. Sami-sami menangi Imam Waqi'. Terus Imam Waqi' niku guru bersamane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i angkatan awal. Terus junior berikutnya kemudian lahir golongan Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim. Ini rungokno tenan. Kenapa hadis itu begitu penting? Karena setiap kebenaran sejati itu rata-rata tiyang ngeklaim qala Rasulullah. Muni qala Rasulullah itu sensitif banget. Ima dekne wong soleh, kepengin semua perilakune istinad bergantungan ambek panduane Kanjeng Nabi. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam satu dua kebenaran muni qala Rasulullah, ternyata Nabi tidak mendengar, tetap dia pendusta. Dan ancamannya adalah mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dawuh Nabi, berarti padha karo tempat satu kursi, ngemesan satu kursi falyatabawa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di nerungono tenan, terutama sing khusyuk-khusyuk sing saleh-saleh. Jarene Imam Muslim temu Qadimah Sahih Muslim, lam naras solihin akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau saat ngendikan ngutip hadis. Mane hati-hati dadi wong soleh, perkarane dadi wong soleh sithik-sithik mesti ngistinatno ning Kanjeng Nabi. Kadang niku saking bodhone. Mergo nak Nabi ra dawuh tenan senajan ku barang apik, kemungkinane iku ana kebodohan massal. Dan itu ngeri. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Ada orang soleh yang saking yakinnya pentingnya tarawih, terus dia nggawe hadis atau mengira itu hadis, kalau kalian maling nggawe hadis atau mengira itu hadis. Karena kadang orang soleh itu niat dia hadis, mengira itu hadis. Wong kadang yo budune ra karuan. Terus dia cerita, kata Rasulullah, orang yang sholat tarawih di hari pertama ganjaran kok Nabi Adam, kedua kok Nabi Idris, sampai kentekan Nabi selawe. Ke tanggal selawe itu Nabi terakhir, padahal Nabi sing wajib diapal mau selawe, padahal jangan tarawih 26. Golek Nabi limongkas berarti dene. Itu nyata. Kemudian ahli hadis sepakat dan ahli tarikh juga sepakat hadis itu pasti palsu. Karena Nabi tidak mungkin melafadzkan kata tarawih. Satu, bahwa istilah tarawih itu dimulai dari Sayyidina Umar. Karena pendiri tarawih dengan cara seperti itu adalah Sayyidina Umar. Nabi boten menangi. Sehingga bahasa tarawih saja itu sudah salah kalau itu dilafadzkan Nabi, nggak mungkin maksudnya salah. Kedua, zaman Nabi Sugeng nak ngendikan pokoknya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau tarawih jelas enggak. Apalagi di hadis-hadis sahih Nabi pernah ke masjid
itikaf kemudian diikuti orang banyak hari 1, 2, 3, 4 bareng ngerti diikuti orang banyak kemudian Nabi tidak pernah keluar. Ketika jamaah di masjid menunggu Nabi berikutnya ngendikan saya tahu kalian menunggu saya tapi saya tidak keluar sengaja supaya saya tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau saya ke masjid terus qiyamul lail dan jadi imam maka kamu mengira wajib. Dengan kenyataan hadis sahih seperti itu orang akan mudah menvonis kalau hadis yang dianggap hadis tarawih 1, 2, 3, 4 sampai 30 fadilahnya seperti itu diyakini tidak benar. Meskipun targhib fitarawih menyemangatkan orang tarawih itu bagus, tapi orang perlu makso atau mengatasnamakan itu hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu masalah paling sensitif ila yaumil qiyamah. Ana wong nganti berbendera hitam, nanti berserban hitam-hitam. Iku ya apik. Tapi kadang-kadang setiap orang itu mentautkan diri. Mirip-miripno gambarane Nabi. Soben pasukan pilihanku iku tahta royatin sauda. Di bawah bendera sing hitam. Terus orang mentaut-tautkan diri mirip-mirip seperti itu. Itu yang jadi perdebatan ahli hadis. Ketika ada riwayat itu arahnya kayak apa? Jadi tiap orang mesti mengklaim itu sangka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pancen angel tenan ki. Malane pertama Imam Bukhari kecil neliti hadis mulai umur 10 tahun. Nggih kula waca biografi. Kenapa begitu penting figur Imam Bukhari? Dene niku mulai alim hadis. Niku alime dimulai dari kitabul jarh wa ta'dil. Jarhun maknane nyatoni, wa ta'dil maknane meluruskan. Salahna wong khusyuk saleh. Imam Bukhari percaya dekne khusyuk saleh, tapi nek ngriwayatno hadis dites. Misalnya kon lafat telu kok bariku 1 jam lagi rubah, berarti orang kena diambil hadis mergo lalinan soleh tapi nopo lalinan. Atau dia soleh yo ilingan tapi ora tau ngaji hadis minimal 10 tahun yo ora tintel Imam Bukhari. 3 ahlinya pasti ngawur dia. Sehingga Imam Bukhari masyhur mensyaratkan rawi yang boleh meriwayatkan hadis itu harus al-luqi wal muasyarah. Dia ketemu sama gurunya dan lama berkawan. Sehingga suatu saat Imam Bukhari pernah ada orang ahli ibadah, soleh, alim, latih, apalan kena jintel. Pas Imam Bukhari kesana itu nyeluk khimar, manjan contohnya khimar. Cuma biasanya kayak Jawa itu khimar digede-gede. Ya contohnya pastinya khimar. Khimarnya itu bedal. Terus wongnya itu pura-pura seakan-akan menggenggam seikat apa itu rumput. Sak atau kantong sak tapi bukan kantong sak itu juga ada Korea orang itu sak. Nah itu kayak tiblun itu semacam apa itu dedak seakan-akan gara-gara ngoten terus si mari itu teko bareng teko dicekel. Imam Bukhari tanya, ya Syekh apa di tempat itu memang di wadah itu betul ada tiblun ada dedak ora aja mau aku bodoni himar ben teko langsung. Imam Bukhari mulai boyong. Kenapa gak jupuk hadis ke orang itu gak pernah bohong, tapi tahu bodoh nih khifat, gak enak. Cuma ke Jawa nyontokno iku pitik dari Imam Bukhari, ana guru Imam Bukhari ngukur-ngukur pitik seakan-akan gedang jagung, terus pitike moro terus dicek. Tapi ajane contohnya iku khimar. Mergo gurune iku ora ndek pitik, tapi gene ke Jawa iku nyontokno khimar diganti apa? Pitik. Jadi kalau kue serah bakal jadi rawi BPKB utang bodoh. Imam Bukhari ku wong bodoh di khimar ya darani. Bodoh ni artinya gugur jadi rawi. Mbok bodoh ni, mar bodoh ni pitik. Pemenang kalau kue bodoh ni lele, mbok rumah fahane saya. Sebelum para petidol, itu bodoh ni. Tapi Imam Bukhari apa? Bodoh ni. Makna mbok kawekno
bareng cek cuwili bayine mbok pisahno mbek ibuke genang mana menawa bodoni jare mempore. Mereka memisahkan anak ambek napa wong tuwa. Sawangane ramah di rumah jebule komersiale cari mempore. Bodoni napa? Jadi apa? Makanya rawi terbaik dalam hadis itu rawi sing dipilih Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan orang itu adil, berarti luar biasa. Mereka nak wong saleh probleme iku lalinan. Nomor loro iku gampang barang apik. Ada wong saleh iku ya duwe penyakit. Nggih barang apik sawangane didhawuhne kok Kanjeng Nabi terus nurut. Padahal barang apik iku ra sangka Kanjeng. Makanya dalam ahli hadis ini unik ahli hadis. Kowe nak nglakoni barang apik, iku ora oleh yakin iku kok Nabi. Pokoknya yakin Nabi ku setuju. Tapi ora usah muni kala Rasulullah. Mergo nak muni kala Rasulullah, engko Nabi ku kepalsu kabeh hadis. Misale ngaten. Kalau di tamu tak suguhi gedang goreng. Ambek kopi. Bareng tamu wis mangan gedang goreng, mangan kopi. Kala Rasulullah sapa sing nyugoi kopi mbek gedang goreng. Lha kan yo aneh Nabi kok ngendikan kopi mbek gedang goreng. Ku Nabi pirsa kondi ana kopi mbek gedang goreng. Yo mau kita nglakoni iku berdasar hadis umum, mangkana yaminu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Tapi ora usah muni sapa sing nyuguhi kopi, nyuguhi gedang goreng ning tamu ngene-ngene. Lah wong saleh dhisik ku sampean kebodhon nganti sawangane Nabi ku ngomentari mbako, ngomentari akhire wong kan ora ngandel. Sok Nabi ngomentari mbako. Wong Nabi ora tau pirsa rokok gedang garam kan wong curiga kok nganti dong. Sehingga hadis tentang harame rokok tok bako bolu seton. Adi hadisnya curiga. Masa Nabi komentari. Jadi itu ciri khas ahli hadis. Pemenang riwayat-riwayat yang berlebihan dari rokok itu ya setan. Kau pas diusir pangeran ke swarga itu setan ke pelayu-pelayu. Nanti kebuya lah kebuya itu jadi bagus.